Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajahah kembali bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani di siang hari Jumat yang penuh berkah ini. Walaupun beberapa dari kita mungkin ada yang qadarullah Allah uji dengan sakit saja. Nanti mungkin mohon doanya di akhir kajian ini. Beberapa rekan kita ini hari ini sedang ada yang izin gitu ya karena sakit gitu. Dan untuk teman-teman yang lain juga jangan lupa untuk selalu dijaga kesehatannya karena memang cuaca akhir-akhir ini tidak jelas, kadang hujan, kadang panas dalam satu hari seperti itu. Pergantian suhu yang lumayan ekstrem ini nanti bisa berakibat badan kita bisa harus cepat beradaptasi ya, sehingga apa namanya ya terkadang imun kita yang kena gitu yang jadi korban. Alhamdulillah untuk rekan-rekan yang hadir di sini, Allah kasih kesehatan. Semoga rekan-rekan semua bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah dari Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani di kesempatan siang hari ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita lanjutkan pembahasan hadis pilihan dari kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab Tafsir Fathul Majid. Marilah kita mulai dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Jailani yang sudah tempat kami persilahkan, kami dapatkan waskuran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin pekanan bersama teman-teman Adrina Village. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan juga Allah berkahi usia kita semua dan juga Allah berikan taufiknya kepada kita agar kita senantiasa mengikuti taatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah jaga kita dari kemaksiatan, Allah tahan kita dari kemaksiatan, dan Allah berikan kesadaran ya kepada kita untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan kita dari segala macam kekhilafan dan juga dosa yang sudah kita lakukan. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mana kita menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah dalam segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan juga bernegara ya. Karena beliau ini qudwah hasanah bukan dalam konteks sekedar ibadah, bukan sekedar konteks ibadah saja, tetapi juga dalam bermuamalah, kemudian juga bermasyarakat dan juga bernegara. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan hadis selanjutnya yang akan kita bahas. Yang pertama hadisnya pendek, kemudian yang kedua nanti sedang ya pembahasannya, insyaallah ini bagus buat kita semua yang biasanya suka membuat takut ya, atau istilah zaman sekarang itu ngeprank ya. Prank itu bagaimanakah Islam melihat fenomena orang-orang yang suka ngeprank? Maka kita akan lihat dari hadis yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina as-silaha falaysa minna, kata Rasul. Hadis pendek ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, nah ketika membaca
ada tulisan hadis kemudian di situ ditulis radhiyallahu anhuma, berarti maksudnya adalah semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa keduanya itu? Yang pertama adalah Abdillahnya, yaitu Abdullah, yaitu putranya Umar bin Khattab. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya, jadi radhiyallahu anhuma, jadi an Abdillah, kemudian kedua an Umar radhiyallahu anhuma. Ada Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, man hamala, barang siapa yang membawa alaina kepada kita as-silaha, senjata, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kita. Nah, apa maksudnya? Maksud kalimat man hamala alaina as-silaha, yakni barang siapa yang membawa alaina. Nah, di situ kami itu berarti kaum muslimin. Ya, jadi barang siapa yang membawa kepada kaum muslimin. Nah, makna kalimat hamala itu adalah qatalana. Jadi barang siapa yang memerangi kaum muslimin, gitu ya. Kalau diartikan secara makna daripada bahasa, man hamala alaina, yakni man qatalana, barang siapa yang memerangi kami, yaitu kaum muslimin, ya. Kalimat as-silah itu maknanya adalah senjata. Berarti kan barang siapa yang memerangi kaum muslimin, ya, maka apa? Falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Nah, maksud membawa senjata di sini dikecualikan, ya, apabila idza hamalahu lil hirasah. Ya, apabila ada seorang muslim yang memang memegang senjata untuk berjaga-jaga, ya, li'annahu yahmiluhu lahum la alaihim, karena dia membawa senjata untuk menjaga kaum muslimin, ya, bukan untuk memerangi kaum muslimin. Nah, ini ada mungkin kaum muslimin atau siapapun itu yang membawa pedang, membawa senjata untuk memerangi kaum muslimin. Nah, jadi ini tidak boleh hukumnya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis itu laisa minna, dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sesama antar muslimin itu tidak boleh saling berperang. Ya kan? Nah, jadi tidak boleh tuh kelompok muslim membawa senjata untuk memerangi kaum muslim. Nah, ini relevan dengan kondisi saudara kita di Sudan. Ya kan? Di Sudan itu kan ternyata yang membawa senjata itu juga muslim, ya kan? Yang diperangi juga di sana juga muslim. Cuman hanya beda beda pimpinan. Yang satu jenderal Dagalo, ya, yang satu lagi adalah Jenderal Burhan, gitu ya. Nah, sebenarnya kedua-duanya ini sedang diadu domba, ya, oleh Amerika Serikat, gitu ya. Kalau kita mau lihat tentang krisis Sudan ini begitu, mengikuti rencana Amerika Serikat untuk memecah belah Sudan menjadi 3. Sudan Selatan sudah berhasil, ya. Tinggal Sudan yang atas itu pecah lagi, ya, menjadi 2 area Sudan, gitu ya. Jadi itu strategi yang dulu pernah dilakukan oleh penjajah ke semua negeri jajahan, yaitu strategi divide et impera sebenarnya. Itu strategi untuk memecah belah. Jadi saling membenturkan antar sesama muslim, gitu ya. Nah, ini ini tidak boleh sebenarnya. Ini tidak boleh dalam Islam saling memerangi antar sesama muslim, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan falaisa minna di situ, yakni laisa muttabi'an thariqatana, itu orang yang tidak mengikuti jalan kami, jalannya kaum muslimin. Ya, atau juga diartikan laisa minal muslimin, bukan termasuk kaum muslimin. Ya. Nah, jika mereka melakukan serangan tadi. Nah, prinsipnya adalah bahwa hadis ini, ya, dimaknai agar kaum muslimin tidak saling berperang sesama muslim. Ya, apapun mungkin mazhabnya. Nah, ini dia ya, jangan sampai kemudian karena perbedaan mazhab fikih yang mana itu adalah ikhtilaf di kalangan ulama sampai kemudian berperang. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Itulah harus dijaga. Makanya tidak boleh sebenarnya sesama muslim itu misalkan ada sekelompok kaum muslimin bikin pengajian kemudian dibubarkan, itu tidak boleh, ya, karena tadi melihat hadis ini, ya, tidak boleh sesama kaum muslimin itu saling mengganggu, ya kan, saling melakukan penyerangan, ya, dengan mengangkat senjata. Nah, kita lihat syarah wal bayan.
Ya. Hadis ini meliputi apa? Bayanu makna qawlihi laisa minna wa nadha'iruha wa hurmatu hamlis silahi 'alal mu'min. Ya, haramnya mengangkat senjata kepada kaum mukmin. Maka yudahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi di sini menjelaskan ilayya kepada kita hadal hadis, bahwa hadis ini annahu laisa minal muslimin, bahwasanya dia itu bukan termasuk kaum muslimin. Ya, manistahala qitaluhum, di mana orang itu dihalalkan untuk memerangi mereka. Wa qatluhum, dan juga yang membunuh mereka. Aw laysa muttabi'an tariqatahum kullu man yahmilu as-silaha alaihim. Atau bukanlah termasuk kelompok yang mengikuti kaum muslimin setiap orang yang membawa senjata memerangi kaum muslimin. Ya, maksudnya apa? Liqitalihim bihi bighairi haqqin, memerangi kaum muslimin ya dengan tanpa hak. Lama fi dzalika minnah takhwifihim, dan ini termasuk bagian daripada takhwif, ya, apa namanya, menakut-nakuti mereka, termasuk itu. Nah, ini dialah yang dimaksud dengan makna kedua. Kalau tadi makna yang pertama memerangi, mengangkat senjata, termasuk yang kedua adalah menakut-nakuti sesama kaum muslimin. Ya. Nah, wa idkhali ra'bi alaihim, atau memasukkan rasa takut kepada mereka kaum muslimin. Ya, nah ini yang terjadi fenomena sekarang, ngeprank itu tidak boleh ngeprank dengan alasan misalkan ulang tahun, ya kan? Ada saudara sama-sama muslim ulang tahun, kemudian kita prank dia dengan kejutan yang bisa membuat rasa takut pada diri kaum muslimin. Ya, misalkan dengan dikejar-kejar, dilempari tepung, atau juga dilempari apa namanya telur gitu ya, atau dibuat kue, kemudian dalam ketika diminta dia meniup kue kemudian didorong kepalanya untuk nempel ke kue gitu kan, seterusnya, atau menyembunyikan barangnya, atau menjahili teman kita karena dia ulang tahun, itu namanya takhwif, menakut-nakuti sesama kaum muslimin, walaupun itu niatnya bercanda. Nah, ya, walaupun niatnya bercanda. Kenapa? Karena kita bercanda, tapi teman kita bisa saja menganggap itu serius. Saudara kita yang sedang di perang itu dia anggapnya serius, ya kan? Nah, kita ini anggapnya bercanda, senang-senang gitu kan. Nah, tapi Rasulullah SAW itu melarang walaupun itu niatnya bercanda. Ya, wa idkhali ra'bi alaihim, ya, wali anna min haqqil muslim 'alal muslim an yansurahu. Tapi justru seharusnya sesama kaum muslimin itu, atau hak sesama muslim itu saling menolong, bukan untuk saling mencelakai atau bahkan saling nakut-nakuti. Nah, ya, jadi ini ya makna daripada kalimat man hamala 'alaina silaha falaisa minna tadi ya. Nah, karena kalau ada orang yang ngeprank sesama muslim gitu ya, itu kan selain yang ulang tahun misalkan ya, kan banyaknya itu di acara ulang tahun teman gitu ya, sering di prank. Itu pertama, merayakan ulang tahunnya saja sudah termasuk tasyabuh, ya, menyerupai orang kafir, tasyabuh bil kufar. Kemudian yang kedua, menakut-nakuti itu membuat kaum muslim itu merasa takut, itu juga tidak boleh. Ya, membuat takut sesama kaum muslimin dengan istilah ngeprank tadi, walaupun niatnya bercanda. Yang ketiga, nanti akan menyebabkan bahaya. Ya, banyak kejadian ya, niatnya bercanda tapi malah celaka. Ya, Al-Fakir punya cerita dulu ya, ada teman di UIN ya, walaupun bukan UIN Jakarta, UIN Bandung. Itu dia ulang tahun, kemudian sama teman-temannya sepatunya diambil satu. Ya, lalu dikejar-kejarlah oleh teman ini. Mungkin teman-teman ini niatnya bercanda karena dia ulang tahun. Dia kemudian bercanda dengan temannya itu, diambil sepatunya, ya, sembunyi-sembunyi sebelah saja. Dia cuma pakai sebelah. Ternyata sepatunya dicari-cari sama temannya ini, dicandain sama temannya itu yang ngerjain itu. Nah, ketika sudah ketemu siapa yang ngambil, ya dikejarlah itu sepatu, orang yang membawa sepatu itu, lalu kemudian sepatunya dilempar ke danau. Ya, kebetulan di kampusnya ada danau buatan. Nah, yang punya sepatu ini kemudian ngejar, ya, nyebur ke danau itu untuk ngambil sepatu. Tapi karena dia tidak bisa berenang, kemudian dia tenggelam. Nah, temannya ini karena dia merasa
ngeri atau mana dia merasa ingin tanggung jawab atau kan ini salah dia ya karena dia melempar sepatu, dia kemudian mencoba menolong temannya tenggelam tadi. Nah celakanya yang menolong ini pun juga tidak bisa berenang, akhirnya tenggelam dua-duanya dan meninggal dua-duanya. Nah ini kan berujung pada bahaya, walaupun yang namanya kematian kita tidak tahu, tapi itu apa namanya eh, resiko apa bukan resiko istilahnya apa ya, bahaya yang terjadi itu adalah yang terjadi akibat bercanda tadi. Bercanda tadi sehingga membuat celaka temannya dan juga justru membuat celaka dirinya sendiri. Ada juga yang ulang tahun kemudian niup apa namanya kue tart gitu ya, kemudian kepalanya itu disuntrungkan ke kue itu, ternyata di kue itu ada 3 buah bambu ya untuk membuat kue itu tegar, itu tajam. Alhamdulillah ketika di kepalanya didorongkan ke kue itu kan nancep di tengah matanya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah itu jadi bahaya juga. Nah inilah jadi Islam itu luar biasa ya. Islam itu hal-hal yang seperti itu sudah diatur gitu ya. Jangan bercanda yang bisa membahayakan orang lain karena pasti akan membatalkan kemudaratan. Nah ya bagi teman-teman yang mungkin punya tetangga atau punya teman di luar sana yang sudah bercanda ngeprank, walaupun niatnya bercanda ya, maka sudah hentikan gitu ya. Karena itu dilarang dalam Islam, Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Kemudian juga bisa mendatangkan bahaya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, hadis riwayat Abu Daud, yang hadis sahih, ada sebuah teks yang menyatakan la yahillu li muslimin an yura'a ya an yurawwi'a musliman. Ya, tidak halal, maksudnya berarti haram ya bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Ya la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Ya, tidak halal bagi seorang muslim nakut-nakuti ya muslim yang lain. Ini hadis riwayat Abu Daud, sahih hadis ini. Ya. Jadi dan yang lainnya juga disebutkan dalam hadis-hadis riwayat Abu Daud juga, ini hadisnya Hasan disebutkan di situ la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jada. Ya. Jadi la ya'khudanna, tidak boleh seorang di antara kalian la ya'khudanna mengambil mata'a akhihi barang saudaranya la'iban baik bercanda wala jadan maupun serius. Tuh. Jadi tidak boleh kita ngambil barang teman kita walaupun niatnya bercanda. Misalkan ngumpetin, nah ya kan ngumpetin barang dia, HP dia sampai dia stres ya nyari-nyari HP-nya kemana, padahal diumpetin sama temennya. Ini juga ada kejadian ya. Ini di sekolah malah ini ya, sekolah SD ada seorang anak ya perempuan yang ulang tahun hari itu, kemudian guru sama teman-teman sekelasnya kompak untuk mengeprank dia. Dituduh mencuri HP gurunya, dituduh mencuri uang gurunya. Wali kelas, ya, dituduh. Gurunya juga ikut, marahin istilahnya, membuat dia panik gitu. Lalu setelah paniknya itu sudah tampak, kemudian gue tuh bilang ini bercanda, tapi tetap dia trauma. Walaupun dibilang bercanda, dia tetap trauma sampai masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal. Ini banyak contoh yang begitu-begitu ya. Ini sama gurunya lagi. Jadi mungkin dia awalnya senang-senang gitu bercanda, tapi ternyata itu dituduh mencuri uang gurunya padahal dia tidak lakukan. Kemudian dia panik, kemudian dia trauma, kemudian dia istilah kata tuh dia nggak bisa ngomong berhari-hari sampai gizinya turun, sampai dirawat di rumah sakit sampai meninggal. Nah ini, jadi ini banyak kejadian. Kemudian hadis yang lain juga disebutkan di situ apa namanya ya ulama ya Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri ya ketika mensyarah hadis tadi di atas beliau sampaikan ayakhudhu ala sabilil mula'abah, yaitu mengambil barang untuk tujuan bermain-main saja. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kata Rasulullah, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jada. Tidak boleh seorang muslim atau seseorang dari kalian, yaitu kaum muslimin, itu mengambil barang saudaranya baik bercanda maupun serius. Baik ya. Jadi ini rincian dari hadis yang kita baca tadi ya. Man hamala alaina silaha falaisa minna.
Jadi ada dua hal ya yang kita pelajari. Yang pertama adalah sesama kaum muslimin tidak boleh menyerang, saling menyerang ya dengan senjata gitu ya. Jadi seorang muslim tidak boleh mengangkat senjata terhadap sesama muslim. Bahkan disebut oleh Rasulullah itu bukan termasuk golongan kaum muslimin. Ya, yang kedua adalah tidak boleh membuat takut saudara sesama muslim, baik dengan mengangkat senjata atau mungkin dengan mengangkat sesuatu benda yang membuat takut. Apakah itu ular-ularan atau ular misalkan, atau dengan benda tajam, pisau, cuma nakut-nakutin aja. Ya, itu tidak boleh. Gitu ya. Yang ketiga tadi, walaupun niatnya bercanda, ngeprank, ngambil barangnya bercanda, ya, bahaya ya buat orang yang di prank tersebut. Jadi insya Allah ya Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa berkaitan dengan hal yang seperti ini. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita langsung ke hadis yang berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari masih ya, karena kita membahas hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, setiap umatku, kata Nabi, setiap umatku yadkhuluna jannah, mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, wa man ya'ba? Dengan heran gitu ya, wa man ya'ba, siapa yang enggak mau? Kok aneh gitu, ada orang yang tidak mau masuk surga. Ya, Nabi menjamin semua umatnya akan masuk surga, tapi ada yang enggak mau masuk surga. Maka sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Kok bisa-bisanya nggak mau gitu kan? Maka kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang maksiat pada diriku, faqad aba. Maka dialah yang termasuk orang yang tidak mau. Nah ini ya, Masya Allah ya, hadis ini menyinggung kita semua ya, bahwa kita semua sebenarnya dijamin oleh Rasulullah sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin itu akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Itu orang-orang yang maksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kullu ummati maksudnya apa? Ai ummatul ijabah. Jadi yang dimaksud dengan kullu ummati di sini adalah ummatul ijabah. Jadi istilahnya itu ada dua istilah ummah itu ya. Yang pertama ada ummatul ijabah, yang kedua ada ummatud dakwah. Nah, karena kalau kita berbicara tentang umatnya Rasulullah SAW, berarti sebenarnya semua manusia yang hidup di zamannya Nabi itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, baik yang Muslim ataupun yang kafir dan musyrik. Karena sejatinya ketika Nabi diutus sebagai Nabi, maka semua umat manusia yang hadir di zaman Nabi SAW, sekarang kan masih zaman Nabi ya, zaman Nabi Muhammad ya. Ya, maka itu sebenarnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, cuman para ulama kemudian membagi dua. Yang pertama ada disebut sebagai ummatul ijabah, yang kedua adalah ummatul dakwah. Nah, ummatul ijabah adalah siapa? Umat yang masuk Islam. Nah, berarti kita nih umat Islam ini sudah disebut sebagai ummatul ijabah. Umat yang menjawab tawaran Nabi untuk masuk Islam itu loh. Ya, umat yang kemudian menerima untuk memeluk agama Islam, itu ummatul ijabah. Nah, selain ummatul ijabah ada namanya ummatul dakwah. Siapa umat yang ada pada zaman sekarang? Itu zamannya Nabi Muhammad SAW yang belum masuk Islam. Artinya umat yang masih diseru untuk masuk Islam. Nah, itu ummatul dakwah. Nah, yang dimaksud dengan kullu ummati di situ adalah setiap umatku, yaitu ummatul ijabah, berarti umat Islam maksudnya di situ. Ya, setiap umat Islam gitu ya, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Illa man aba. Nah, ini kalimat illa man aba ini adalah imtana'a an qabuli ma ji'tu bihi.
Ini adalah tahan atau menahan dari menerima apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi ada juga orang-orang yang menolak ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau mungkin dia tidak mau melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilanjutkan oleh Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, man ata'ani ay al-inqad wa az'ana lima ji'tu bihi. Itu yang disebut dengan ata'ani itu adalah orang-orang yang inqad, yang patuh, wa az'ana dan tunduk lima ji'tu bihi dengan apa yang dibawa olehku, maksudnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang taat, ya, tunduk kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk ata'ani, ya. Dia akan apa? Dakhala jannah. Nah, sebaliknya waman asani, orang yang maksiat, yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sejatinya tidak akan masuk surga. Gitu. Nah, kita lihat penjelasan dari kitab ini. Makna qauluhu kullu ummati, ya, qad yuradu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati, yani ummatul ijabah, wa alaihi yakunu makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam man aba ay man asa minhum wa amtana an imtithali amri fastasnahum taghlidan alaihim wa zuzran anil ma'asi, ya. Jadi kalimat man aba, yakni man asa minhum, orang yang maksiat dari kalangan kaum muslimin, ya, dan mencegah atau menahan dirinya untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Dia tidak mau melakukan perintah Rasulullah, ya. Dan disitulah Rasulullah SAW mengecualikan mereka dengan keras, taghlidan tadi, ya. Agar apa? Agar mencegah kaum muslimin untuk tidak melakukan maksiat. Nah, jadi bagi orang-orang mukmin, orang muslim, ya, dengan hadis ini seharusnya menjadi istilahnya itu panduan gitu ya. Kita tuh sudah muslim, alhamdulillah. Jangan coba-coba kita maksiat, gitu ya. Jangan coba-coba kita melakukan maksiat, ya. Atau jangan main-main dengan kemaksiatan, ya. Karena balasan dari kemaksiatan itu sudah sangat jelas, ya. Karena kalau kita main-main dengan maksiat atau menyepelekan maksiat, khawatirnya kemaksiatan yang kita lakukan itu menjadi tabiat, menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah kebiasaan, maka maksiat itu akan terasa ringan. Awalnya mungkin berat melakukan maksiat itu, karena kita khawatir, takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, takut ancaman azabnya. Tapi kemudian karena kita memaksakan diri untuk terus melakukan maksiat itu, lama-lama maksiat itu ringan. Apalagi kemudian maksiatnya itu diiringi dengan kemudahan-kemudahan, ya, kemudahan untuk melakukan maksiat. Ditambah lagi kemudian hidupnya baik-baik saja. Nah, ini sebenarnya ujian nih. Ketika ada orang yang melakukan maksiat dan dia mudah melakukan maksiat itu, tapi hidupnya baik-baik saja, ya, anaknya baik-baik saja, hartanya baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, maka hati-hati. Ini khawatir Allah sedang menguji kita, atau mungkin itu bagian daripada hukuman, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan tadarruj, ya, atau istidraj. Ya, ketika sudah mendapatkan kekayaan, popularitas, mungkin jabatan, ya, ini khawatirnya ketika sudah diberikan kesenangan, tiba-tiba Allah jatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Itu yang bahaya. Ya, ini kekhawatiran kita, ya. Makanya kemudian ketika kita maksiat, sudah tahu itu maksiat, maka segera tinggalkan. Jangan kemudian dilakukan lagi, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita khawatir maksiat itu menjadi kebiasaan, menjadi tabiat, sehingga kita tidak merasa ketika melakukan maksiat itu seperti anggapnya biasa-biasa saja. Ya, mungkin kita lihat saudara-saudara kita misalkan, ya, yang perempuan tidak memakai kerudung atau pakaian kerudung tapi bajunya ketat, itu mungkin mereka biasa gitu, karena biasa anggap itu sebagai sebuah ketaatan. Padahal
belum sempurna pakaiannya. Harusnya kan dengan pakaian yang tidak membentuk tubuhnya, kemudian tidak transparan, kemudian juga tidak terlihat lekukannya dan seterusnya. Tapi kemudian tidak dilakukan. Kan ya? Jadi kullu ummati ini man aba man asamidhum. Maka qad yakunu al-muradu minhu ummatud da'wah wa alaihi yakunu ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam man aba ai kafara bimti na'ihi min qabuli da'watihi. Nah, maka yang dimaksud dengan man aba di situ siapa? Yang disebut dengan man aba itu adalah ummatud dakwah tadi. Berarti orang-orang kafir yang tidak mau menerima risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kafara, dia ingkar, ya. Ya, dia ingkar dan enggan untuk masuk ke dalam seruannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut sebagai man aba. Ya. Ya, ini kalau dimaknai seperti itu berarti aman. Siapapun yang menjadi muslim maka dia termasuk apa? Ummati yadkhuluna jannah illa man aba, yani illa man kafara. Gitu ya. Berarti siapa saja yang ingkar, yang tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW sehingga menyebabkan dia tidak masuk Islam, maka itulah yang disebut sebagai man aba. Nah, maka orang yang sudah muslim ya mengimani Nabi Muhammad SAW itu termasuk ummati, yani ummati Rasulullah SAW. Nah, itu insya Allah dijamin surga. Nah, ini mungkin selaras dengan hadis yang lain, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Nah, dijamin Nabi Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi makna man aba di situ adalah man kafara au bimti na'ihi min qabuli da'watihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingkar dengan enggan untuk menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia kafir, tidak mau masuk agama Islam. Itulah disebut sebagai man aba, orang yang tidak mau. Kemudian al-muradu biqaulihi illa man aba tadi ya. Ya, idza kana al-muradu biqaulihin, apabila makna itu makna pertama ya. Apabila makna yang disebut ilaman aba adalah ummatul ijabah. Kalau makna yang pertama tadi berarti kan orang kafir yang disebut dengan man aba itu. Nah, ternyata para ulama juga menyebutkan ada makna yang kedua. Jika ini maksud dengan kalimat ilaman aba itu adalah ummatul ijabah, berarti kan umat Islam, yakni asatal muwahhidin, yaitu orang yang berpegang teguh kepada tauhid. Falaysa ma'nal hadis annahu la yadkhulul jannah. Maka makna hadis itu bukan masuk surga. Wa yukhalladu finnari abadan. Nah, jadi maksudnya gini. Makna hadis tadi kalau man aba itu diartikan sebagai orang muslim yang maksiat, ya, dia tetap bertauhid, tetap mengesahkan Allah, tetap mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, tapi dia maksiat, maka dia tetap akan masuk neraka tapi dia tidak kekal di dalamnya. Nah, gitu ya. Kan disebutkan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Man aba di situ berarti orang yang tidak mau masuk Islam. Siapa tuh? Orang Islam yang maksiat. Maka dia akan masuk neraka tapi tidak kekal. Ya. Annahu la yadkhulul jannata fi awwalil hali ma'at-ta'iina al-mutamatsilina lil amri bal yata'akhkharu dukhulahu. Nah, tapi dia akan tetap masuk surga, tetapi dia tidak akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang taat. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, tapi dia akan masuk surga terakhir. Mungkin dia masuk neraka dulu, ya, dihapuskan dosa-dosanya dulu, ya. Nah, bagi kita milih yang mana? Mending masuk neraka dulu langsung masuk, baru kemudian masuk surga, atau masuk surga nggak usah masuk neraka. Nah, tentu kita ingin masuk surga kan, tidak mau mampir dulu ke neraka. Nah, untuk memilih, ya, semoga Allah jaga kita dari itu ya. Nah, mampir di neraka itu cuma sebentar. Ya Allah, gambarannya itu siksanya tuh na'udzubillah. Waliyadzubillah, semoga Allah menjaga kita dari masuk ke neraka walaupun cuma sebentar. Ya, kita ingin masuk surga. Enggak apa-apa deh terakhir masuk surga, tapi jangan mampir dulu ke neraka. Na'udzubillah misalnya begitu ya. Tawadhu'nya kita ya. Karena kita ngeri sekali kalau sudah masuk ke neraka. Nah, oleh karena itu ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ya, semoga hadis ini menjadi penyemangat kita untuk taat kepada Rasulnya,
taat kepada Allah, ya, untuk menjauhi maksiat, gitu ya. Karena setiap amal yang kita lakukan itu senantiasa akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik. Kemudian makna yang lain, bayanul makna al-mutarattib ala i'rabi qawlihi wa man ya'ba. Qala ba'dul ulama'i wa man ya'ba. Sebagian ulama mengartikan kalimat man ya'ba itu adalah ma'tuf ala mahdhuf. Dia itu diatofkan terhadap kalimat yang dihilangkan. Takdirnya adalah arafna alladhina yadkhuluna jannah. Jadi kita tahu orang-orang yang masuk surga. Walladzi aba la na'rifu. Sedangkan orang yang tidak mau masuk surga, berarti dia tidak tahu tentang surga. Nah, jadi orang yang tahu surga, dia disebut sebagai orang yang akan masuk surga. Tapi orang yang ya'ba itu, orang yang aba tidak mau itu adalah orang yang tidak tahu tentang surga. Waman ya'ba, ya, orang yang tidak tahu tentang surga. Wa kana min haqqil jawabi an yuqal man asani faqad aba fa'adala ila ma dzukirahu tanbihan aw dzakarahu tanbihan bihi ala annahum ma'arafu dzaka wa la hadza. Idit takdir man ata'ani wa tamassuk bil kitab wa sunnati dakhala jannah. Wa man ittaba'a hawahu wa zala an shawab wa dhalla an tariqil mustaqim dakhala an-nar. Nah, ini jadi tafsirnya kalimat man ata'ani, kalimat man ata'ani dakhala jannah maksudnya adalah man ata'ani, siapa yang taat padaku kata Rasulullah, wa tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, wa man asani maksudnya apa? Wa man ittaba'a hawa, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, wa zalla 'anis shawab, dan dia tergelincir dari kebenaran, wa dhalla, dan dia sesat 'anit thariqil mustaqim, dari jalan yang lurus, dakhalan nar, maka dia adalah masuk neraka. Nah, inilah sering tafsir dari kalimat man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Gitu ya. Kemudian fawdu'a aba mawdi'uhu wad'an li sabab mawdi'ul musabbab wa yu'ayyidu hadha ta'wil iradul Bukhari rahimahullah ta'ala hadzal hadis fi kitab al-i'tisam bil kitab was sunnah. Ternyata penjelasan makna yang tadi disebutkan itu adalah penjelasan Imam Bukhari dalam kitab al-i'tisam bil kitab was sunnah. Ya, berpegang teguh dengan Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, wa tasrihu bi dzikri ta'at fa innal muti'ah huwa alladhi ya'tasimu bil kitab was sunnah. Maka itulah kemudian kenapa disebut ada kalimat ta'at, ya. Wa man ata'ani dakhala jannah tadi. Ya, karena orang yang taat itulah orang yang i'tisam, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan dia apa? Wa yajtanibul ahwa wal bid'ah. Dia akan meninggalkan hawa nafsu dan juga bid'ah-bid'ah. Ya. Jadi orang yang taat itu orang yang meninggalkan hawa nafsu dan juga meninggalkan bid'ah. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, yang pertama adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi. Semangat Nabi, ambisi Nabi untuk terus mengajari umatnya. Masya Allah, ya. Jadi setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah rangka mengajari umatnya. Mengajari umat Nabi Muhammad SAW melalui para sahabatnya. Yang kedua, al-muti'u huwa alladhi ya'tasimu bil kitab wa sunnah wa yastanibul ahwa wal bid'ah. Orang yang taat itu, yang dijamin masuk surga tadi adalah orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dan menjauhi hawa nafsu dan juga bid'ah. Ya. Kemudian yang ketiga, azmu thawabi man ata'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wamtithala amrahu, ya. Besarnya pahala bagi orang yang taat kepada Rasul dan melaksanakan perintah Rasul. Jadi tidak hanya kita beriman kepada Nabi, tapi juga kita melaksanakan perintahnya. Nah, ya, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, istihqaqul iqabi lil asa alladziina lam yud'inu li awamirihi, ya. Berhaknya
orang itu mendapatkan hukuman bagi yang maksiat, yaitu orang yang tidak mengindahkan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengabaikan, yang menyepelekan, ya, yang tidak mau belajar, kan? Orang kan kalau nggak ngaji nggak bakal tahu mana yang perintah Nabi, mana yang dilarang Nabi, ya kan? Mana yang disunahkan, mana yang tidak, itu semuanya tahu karena ngaji. Kalau tidak ngaji, ya mana tahu. Nah, maka orang yang tidak mau ngaji termasuk bagian daripada orang yang mengabaikan, yang mengabaikan daripada tahunya kita dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa ngaji kita nggak pernah tahu mana yang haram, mana yang halal. Bisa saja kita melakukan amal dianggapnya halal padahal itu haram. Atau bisa saja kebalikannya, kita mencegah melakukan perbuatan yang dianggap haram padahal itu adalah halal. Gitu. Nah ini ya. Jadi kita harus sama ya, tidak hanya menganggap perbuatan yang haram itu padahal menganggap perbuatan yang halal padahal itu haram, juga sebaliknya. Jangan sampai kita menganggap perbuatan itu adalah haram padahal halal, gitu ya. Karena yang tidak boleh itu kedua-duanya bukan menghalalkan yang haram, tetapi juga sebaliknya mengharamkan yang halal juga tidak boleh, gitu ya. Jadi kita tidak boleh menghalalkan yang haram, juga tidak boleh mengharamkan yang halal. Ya. Kemudian yang kelima, bisyaratut ta'iina bil jannah, kabar gembira bagi orang-orang yang taat itu dengan apa? Dengan surga. Ya, bagi orang yang taat maka dijamin surga. Wa nadzaratal 'asina binnar, dan peringatan bagi orang-orang yang maksiat dengan neraka. Baik, ya, itulah dia dua hadis yang kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, hadis yang pertama membahas tentang tidak boleh kita memerangi sesama muslim, tidak boleh juga membuat takut sesama muslim, atau nakut-nakuti sesama muslim walaupun itu niatnya bercanda. Yang kedua adalah kita umat Islam insya Allah akan dijamin masuk surga, ya, kecuali yang tidak mau. Nah, makna yang tidak mau di sini ada dua, yaitu pertama orang kafir yang tidak mau menerima dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bisa jadi yang dimaksud dengan man aba di situ orang muslim tapi dia maksiat kepada Rasulullah, tidak mau melakukan perintah Rasulullah, bahkan mungkin mengabaikan, menyepelekan, dan juga tidak mengindahkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa yang dibawa oleh Rasul, ya, maka harus kita ikuti. Ya. Jadi apapun yang dibawa oleh Nabi, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi maka ikutilah, dan apa saja yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah. Nah, itu dia ya, mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah waktu atau zaman yang penuh dengan fitnah, ya, pakai F ya, fitnah, yang senantiasa memalingkan kita daripada Al-Quran, ya, memalingkan kita daripada As-Sunnah, memalingkan kita daripada taatan syariat Islam, ya, tidak hanya dalam kehidupan pribadi, juga dalam aspek umum kehidupan bernegara, gitu ya. Jadi kita malah mengikuti aturannya orang lain atau hawa nafsunya orang lain melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Allah alam biswab, semoga bermanfaat. Silakan mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan untuk teman-teman yang bertanya, kita insya Allah masih ada 10 menit lagi menuju sholat asar. Bisa langsung ketik di kolom komentar ataupun open mic karena sudah sampai sisa jawab. Dan ini sudah ada satu pertanyaan, Ustaz, saya bacakan. Bismillah. Ustaz izin bertanya, apakah tuduhan di dalam prank yang sedang dilakukan termasuk dalam fitnah? Prank ya. Misalkan Baik. dituduh mencuri gitu, Ustaz. Kemudian ternyata tidak. Gitu. Iya. Pertama kita harus dudukan makna fitnah ya. Jadi makna fitnah itu kalau dalam Islam itu maknanya segala sesuatu yang memalingkan kita dari jalan Allah dan Rasulnya, itu namanya fitnah. Makanya sering disebut harta itu fitnah, ya kan?
wanita itu akan menjadi fitnah, anak pun juga bisa menjadi fitnah, ya. Nah, berarti setiap apapun itu, harta juga bisa jadi fitnah. Bahkan ilmu saja itu bisa jadi fitnah, gitu ya. Nah, jadi apapun itu yang bisa memalingkan kita dari Allah dan Rasulnya itu disebut dengan fitnah, gitu ya. Nah, mungkin maksud fitnah di sini adalah makna fitnah dalam definisi kita ya. Pakai, kalau Sunda pakai P ya, fitnah, gitu ya. Maksudnya adalah apa namanya, tuduhan. Nah, tuduhan itu kan fitnah ya. Nah, ya termasuk ya, kita dituduh mencuri padahal tidak mencuri, itu termasuk tuduhan. Ya, itu tidak boleh. Dan itu namanya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Bisa juga dia disebut sebagai al-kadzib, ya, atau dia sebagai pembohong. Padahal itu tidak bohong. Ya, ini juga tidak boleh. Termasuk ke, ya selain tadi dilarang ya dalam Islam, tidak boleh menyakiti sesama Muslim, kemudian juga tidak boleh menuduh sembarangan dalam Islam. Bahkan dalam Islam itu menuduh hal-hal yang sifatnya belum fix ya kebenarannya, itu juga tidak boleh. Ya, misalkan dalam Islam itu ada namanya qadzaf. Qadzaf itu kan menuduh istri atau perempuan berzina, padahal tidak. Nah, ini hukumannya berat ini. Ya, termasuk keharaman dan hukuman bagi orang yang menuduh sembarangan itu dengan hukuman cambuk. Ya, dalam Islam ya, saking apa ingin menjaga kehormatan wanita itu. Nah, nah yang kedua ini ya termasuk ya kalau prank itu dilakukan atau sering dilakukan, lama-lama itu bisa menjadi tuduhan, lama-lama takutnya dianggap menjadi sebuah kebenaran. Ketika itu sudah terjadi, maka pembohongan atau al-kadzib yang dilakukan oleh orang tersebut, atau mungkin bisa jadi namimah yang adu domba antara teman dengan teman dengan melakukan tuduhan tadi, itu bisa jatuh pada dosa namimah, dosa adu domba, ya. Nah, kalau dimaksud dengan fitnah tadi tuduhannya ya termasuk dalam kategori fitnah, ya. Jadi itu perlu didudukkan kembali ya makna fitnah. Memang ini makna fitnah ini menjadi makna yang apa, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ya tuduhan maknanya, padahal makna secara Islamnya syar'inya ya fitnah itu segala sesuatu apapun itu yang bisa memalingkan kita dari jalan Allah, jalan Islam, dari syariatnya, itu namanya fitnah, atau memalingkan kita dari ketaatan. Ya intinya jangan ngeprank itu nggak boleh gitu ya. Allah besar. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang diberikan. Mungkin bisa untuk penanya lagi, silakan untuk rekan-rekan jika ada pertanyaan. Kita langsung open mic atau bisa ketik di kolom chat. Silakan. Baik, mungkin sepertinya rekan-rekan sedang mencerna dulu Ustaz untuk pembahasan hari ini ya. Insya Allah apa namanya, ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan ke apa namanya, ke grup ya. Ke grup silakan untuk ditanyakan di sana, jika Ustaz peluang juga insya Allah nanti akan bisa dijawab. Allah alam jawab. Terima kasih Ustaz. Setelah ini mohon minta doanya untuk rekan-rekan kita yang sedang sakit ini karena kurang sehat ini, lumayan ada beberapa orang Ustaz ya. Semoga bisa kembali sehat dan bisa kembali bersama kita lagi di kajian pada siang hari ini. Allah alam jawab. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz. Silakan untuk doa satu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta isfihum asyafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma asfi ikhwani wa akhwati fi hadhihi al-mazmu'ah أو في أدرينا فيلاج من الداء وقها مكروه العالم ورفق بهما بالعافية. اللهم اشفي عبادك يا شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل دعاءنا وعبادتنا وركوعنا وسجودنا وتخصعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفيهم. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan dari Ustaz. Semoga doa kita semua insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Buat kita bisa kembali diberikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala. Dan juga untuk keluarga-keluarga teman-teman di sini juga jika ada yang sakit juga segera diberikan kesembuhan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan dari Ustaz. Barakallahu. Wa iyyakum wa jazakumullah khair.